Nah, ini tidak menakut-nakuti ya, tetapi hal yang terjadi adalah bahwasanya kehamilan di usia yang masih sangat muda, ini persentase untuk kematian ibunya cukup tinggi. Sebagai pencetus yang ada dalam penyerta kehamilan antaranya adalah preeklamsi atau keracunan kehamilan. Saya akan mulai dari presentasi pada pagi hari ini. Jadi memang kita mengambil tema pernikahan dini dan risikonya. Ini mungkin banyak orang yang tidak menduga bahwasanya di Indonesia itu pernikahan dini itu sungguh cukup besar ya. Mengapa kita mengambil begini? Karena kita juga berpikir bahwasanya kalau ini terjadi terus di sepanjang tahun, kita akan mendapatkan generasi yang kualitasnya itu menurun yang jelas. Nah, kalau kita melihat, nah coba di dalam tadi sudah disampaikan oleh teman-teman MC kita ya, bahwasanya di UI itu mengatakan kita ini datanya memang tertinggi nomor 2 di ASEAN tentang pernikahan dini. Nah, saya melihat dari map di Indonesia, ini kira-kira kita bisa melihat bahwasanya terjadinya pernikahan dini itu dari 4 wanita itu 1 diantaranya tuh terjadi pernikahan dini. Nah ini itulah yang membuat mengapa Indonesia ini menjadi besar ya kasusnya pernikahan dini. Nah ini menjadi keprihatinan kita bahwa ini harus benar-benar kita informasikan kepada seluruh masyarakat supaya ini tidak terjadi. Ya. Kemudian, nah kita kalau melihat dari situasi kesehatan reproduksi remaja saat ini saja, kita melihat dari grafik ini bahwa usia 15 sampai 24 tahun itu orang yang melakukan hubungan seksual pertama kali itu antara usia 15 sampai 19 tahun. Nah, ini juga potensi untuk menikah dini otomatis kalau mereka sudah melakukan hubungan seksual di bawah itu. Nah, apabila mereka belum dinikahkan ya, kalau mereka ternyata sudah dinikahkan sebelum usia 15 tahun ya memang itu terjadi akhirnya pernikahan itu terjadi ya usia melakukan hubungan seksual antara umur di bawah umur ya istilahnya di bawah umur dewasa. Nah, kemudian ini kita melihat juga dari data kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, di wilayah Kalimantan ini tertinggi di Indonesia untuk masalah pernikahan dini. Tapi dari kasus yang dilihat itu di sana adalah karena memang kehamilan yang tidak diinginkan itu menjadi faktor nomor 2. Nah, kita juga melihat bahwa kehamilan yang tidak diinginkan ini antara umur 15 sampai 24 tahun ini ya cukup besar ya di wanita ini sudah merasa ada kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ini nanti berisiko banyak kalau memang dia memang akhirnya harus terpaksa dinikahkan ya, harus atau mungkin bahkan di luar dari dugaan kita bahwa kehamilan tidak diinginkan ini menjadikan permasalahan baru mungkin adanya tindakan-tindakan legal ilegal aborsi. Nah, kalau kita melihat tingginya perkawinan di bawah usia 17 tahun, ini data tahun 2018 yang di Indonesia, ini kita bisa melihat ini kalau dari Jawa Tengah sendiri di tempat Stikes yang berada ini aja sudah level ke-7 ya. Nah, ini yang paling tinggi adalah di Kalimantan, kemudian ada di Sulawesi Barat, nah kemudian Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah. Nah, ini Nusa Tenggara ya, ada Nusa Tenggara Barat, ada Jawa Barat. Nah, nanti kalau kita lihat betapa kita prihatinnya kalau ternyata di Indonesia itu seperti ini datanya kalau anak-anak itu sudah menikah di usia anak-anak ya, artinya dia belum usianya dia harus menikah sehingga prestasinya itu tidak bisa membuat generasi ini lebih berprestasi lagi ya. Nah, maka tadi kalau kita harus waspada ketika
pernikahan anak di Indonesia itu memang tercatat peringkat 2 di ASEAN. Nah, dan di Jawa Tengah sendiri tadi saya sudah mengatakan peringkat 7. Nah, ini apa yang akan kita lakukan? Ya, tentu saja kita tidak menginginkan bahwa generasi kita ini semakin terpuruk. Ya, di ke depan masa depan kita yang harus kita sambut itu adalah generasi-generasi kita ini yang akan membangun bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu hal ini harus dicegah. Benar-benar pada kesempatan pagi hari ini teman-teman kami ajak untuk mari kita semua sekarang harus menyadari bahwa kesehatan reproduksi ini sangat penting ya, terutama bagi anak-anak yang belum waktunya melakukan hubungan seksual, lalu dia harus terpaksa melakukan hubungan seksual, atau bahkan dia harus terpaksa putus sekolah untuk dinikahkan. Ini harus benar-benar kita edukasi masyarakat ini supaya hal ini tidak akan menurunkan angka kejadian pernikahan ini. Nah itu kita kalau melihat dari undang-undang pernikahan yang ada, memang pada tahun 1974 itu Undang-Undang Nomor 1 itu pernikahan itu usia minimum itu masih 16 tahun. Nah, oleh sebab itu yang dikatakan anak itu usianya sampai di bawah jadi maksimum 19 tahun, di bawah 19 tahun. Nah, itu adalah anak. Lah kalau memang undang-undang kita waktu itu mengatakan bahwa pernikahan 16 tahun, berarti ya memang betul bahwa pernikahan dini di Indonesia itu menjadi tinggi karena undang-undang kita masih melegalkan waktu itu ya. Nah, oleh sebab itu oleh Presiden Jokowi ini ada revisi daripada undang-undang perkawinan di Indonesia ya untuk tahun 2019 ini Undang-Undang Nomor 16 sudah mengatakan bahwa minimum usia baik wanita maupun pria untuk menikah itu minimal itu 19 tahun. Nah, ini sehingga nanti pernikahan di usia anak lagi sudah tidak ada, atau kalau memang ada itu termasuk adanya pelanggaran ya kalau menikah di bawah usia itu. Nah, ini kemudian kita melihat juga faktor penyebab mengapa orang itu menikahkan anaknya di usia masih anak remaja, anak ya istilahnya kalau di bawah 19 tahun itu. Nah, ini ada beberapa faktor yang kita lihat ya, di antaranya adalah faktor orang tua. Nah, ini orang tua itu menjadi nomor satu. Nah, mengapa? Banyak anggapan di masyarakat itu terutama di daerah pedesaan. Nah, di daerah pedesaan ini kalau anak perempuannya itu segera dinikahkan usia muda itu bebannya itu akan hilang atau beban tanggung jawabnya mereka sudah tidak memberi nafkah lagi karena dia menjadi bebannya suami yang meminta, ini terutama bagi orang tua wanita ya, orang tua wanita yang menikahkan anak di bawah umur itu biasanya ada tendensi yang ke sana. Nah, di antaranya pula memang faktornya itu terkait dengan faktor pendidikan ya, pendidikan rata-rata dari beberapa penelitian yang saya pelajari bahwasanya orang yang menikahkan anaknya di usia dini itu pendidikannya itu SMP ke bawah. Nah, ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan sebuah pendidikan itu tidak mengatakan bahwasanya pasti dengan pendidikan di bawah itu orangnya itu tidak tahu, tidak, apalagi di era milenial saat ini ya, saat ini apa saja bisa diakses di internet sehingga sebenarnya informasi itu bisa kita lihat di sana. Namun mungkin pemahamannya tentang masalah-masalah pernikahan itu dan juga pemahaman mereka itu didukung dengan beberapa wilayah atau daerah yang mana itu secara budaya itu mengatakan kalau anaknya itu sudah menginjak usia remaja, misalnya usia 16 tahun, itu sudah termasuk dianggap tua kalau enggak segera menikah. Nah, ini juga ada hal-hal seperti itu. Lah, akhirnya mereka juga tidak bisa menepis karena mereka ini kan anggapan masyarakat seperti itu, sehingga saya harus cepat-cepat menikahkan anak saya. Nah, ini fenomenanya seperti itu. Kemudian ekonomi, di sisi lain itu ekonomi itu sangat berkaitan dengan faktor orang tua yang
tadi melepas tanggung jawabnya. Karena mereka bisa mungkin anak lebih dari 5 yang di pedesaan, akhirnya dia harus terpaksa melepaskan karena apa, saya beban ekonominya besar, saya harus menghidupi anak saya banyak ya, dengan kondisi saya yang ekonominya pas-pasan, itu menjadi faktor ya, di mana dia ingin menikahkan anaknya supaya tadi saya tidak lagi memberi nafkah. Nah, ini banyak hal yang terjadi seperti itu. Nah, faktor penyebab lain ada faktor agama. Nah, ini di daerah tertentu yang menurut ahli ini Ahmad Hilmi mengatakan dalam penelitiannya di Pandeglang dan juga Madura, ini pandangan masyarakat sana bahwasanya menikah usia dini ini untuk menghindari zina. Itu terutama dari faktor agama. Jadi agama juga ada yang di daerah tertentu masih mengatakan bahwa ini untuk menghindari zina, perbuatan zina supaya mereka segera dinikahkan. Nah, ini yang harus kita pahamkan juga ya, bahwasanya bukan itu yang seharusnya kita berikan informasinya, bukan masalah bagaimana menghindari zina ya, tapi mungkin nanti kita harus melihat apa resiko yang terjadi ketika memang mereka harus berhubungan seksual awal ya. Kemudian pergaulan bebas. Nah, ini pergaulan bebas ini terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga terpaksa harus menikahkan anaknya di usia muda. Ini yang banyak terjadi terutama di Indonesia Timur ya, di Kalimantan ini peringkat 2 bahwa kehamilan yang tidak diinginkan menjadi faktor utama dalam pernikahan dini. Nah, kita harus berpikir mengapa pernikahan dini ini di bawah umur ini beresiko ya, dan harus kita hentikan ya, artinya tidak boleh terjadi lagi ya, apalagi kok sampai sebegitu banyaknya populasi yang di Indonesia ini melakukan pernikahan dini. Nah, kita perlu lihat bahwa yang pertama, ketika orang itu menikah dini di usia di bawah 19 tahun, ya tentu saja orang menikah ini mesti embel-embelnya akan hamil muda. Nah, hamil di usia muda. Nah, ini kehamilan di usia muda ini akan berbahaya. Ketika hamil di usia muda, organ reproduksi ini belum kuat. Ya, artinya mereka belum bisa ya, artinya rahimnya itu belum siap untuk menerima hasil pembuahan itu untuk hamil ya, karena rahimnya ini belum matang, belum sempurna ya, masih tumbuh anaknya. Nah, di kehamilan ini juga banyak bermasalah akhirnya ketika mereka harus hamil di usia muda. Nah, permasalahannya banyak sekali ya, permasalahan dari diri ya ibu yang hamil muda di usia muda itu sendiri ya, secara psikologis ya, apalagi kalau itu kehamilannya itu tidak diinginkan ya, sehingga ini menjadi aib, lalu menjadi permasalahan, harus ditutupi dan lain sebagainya ya. Atau kalau memang dia harus menikah di usia itu, mungkin anak itu belum pernah berpikir bagaimana sih hamil itu, lalu saya harus bagaimana, ini belum ada pikiran ke sana karena mereka usianya masih usia untuk bermain ya, main-main dengan kelompok-kelompok seusianya. Nah, kemudian resikonya 4 kali lipat terjadi trauma jalan lahir yang berat, bahkan sampai dengan kematian. Nah, itu yang dikatakan bahwa beberapa literatur juga mengatakan ini karena organnya, alat reproduksinya itu belum siap untuk jalan lahir dan sebagainya, mereka akan terjadi trauma ketika proses kelahiran, bahkan sebelum kelahiran. Pada masa dia melakukan hubungan seksual sekalipun ya, karena belum siap alat-alat kelaminnya ini ya, terjadi robekan dan perdarahan yang hebat. Ini yang terjadi beberapa masalah seperti itu ya. Kemudian nah, ini apabila dia terpaksa melahirkannya itu melahirkan bayi yang rata-rata ini lebih beresiko kepada kelahiran prematur dan juga kelahiran dengan berat badan lahir rendah atau BBLR istilahnya. Nah,
Mengapa bisa terjadi itu? Nah, itu karena tadi kesiapan rahim yang untuk dibuai ini belum sempurna, sehingga dia tidak cukup untuk memberikan nutrisi untuk anaknya, maka ini akan terjadi bahwa anaknya itu menjadi kecil atau bayinya bayi kecil. Nah, kekurangan nutrisi karena apa? Karena ada anemia pada ibu, ada kekurangan asupan sendiri pada gizi yang kurang, dan remaja sendiri ini masih dalam pertumbuhan. Nah, ini kalau kita kaitkan permasalahan anemi, kurang gizi, kemudian usia pertumbuhan ini memang sangat berkaitan erat. Bahwasanya memang anak itu belum saatnya dia hamil. Nah, tapi terpaksa harus hamil padahal dia masih tumbuh. Nah, oleh sebab itu ada terjadi rebutan nutrisi di dalam tubuhnya, bahwa di sisi lain dia harus memberikan nutrisi untuk pertumbuhan organnya, juga untuk pertumbuhan janinnya. Nah, ini yang sebabkan maka dia kecenderungan aneminya juga lebih besar, kecenderungan untuk kekurangan asupan nutrisinya juga lebih kurang. Dan di sisi lain, anak-anak yang usia anak-anak belum memikirkan bahwa saya butuh makanan yang bergizi untuk calon bayi saya. Nah, ini yang perlu diwaspadai untuk saat ini. Dia mungkin makan anak asupan ya seadanya ya, tidak berpikir bahwa orang hamil itu butuh nutrisi yang cukup untuk kehamilannya. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak. Kemudian untuk ini tidak menakut-nakuti ya, tetapi hal yang terjadi adalah seperti itu. Bahwasanya kehamilan di usia yang masih sangat muda, ini persentase untuk kematian ibunya cukup tinggi. Nah, sebagai pencetus yang ada dalam penyerta kehamilan antaranya adalah preeklamsi atau keracunan kehamilan. Nah, ini bisa terjadi, kemudian kenapa kok bisa terjadi ini keracunan kehamilan itu meskipun memang belum ada literatur yang mengatakan penyebabnya adalah A, itu belum. Hanya saja faktor pencetusnya itu memang ada, di antaranya adalah hamil di usia muda. Ya, karena apa? Karena dia harus membuang sisa metabolismenya semua. Di saat hamil ini ada janin dan juga ada metabolisme tubuhnya itu dengan organ-organ yang tentu saja masih tumbuh. Di antaranya proses racun dan sebagainya yang harus dibuang itu melalui liver dan ginjalnya, dia masih dalam proses tumbuh. Ini berat akhirnya ya. Kemudian apa yang terjadi? Ini menjadi terjadinya keracunan kehamilan tadi. Kemudian panggul yang belum sempurna atau adanya kesulitan dalam persalinan. Ini saat persalinan itu anaknya itu masih usia remaja, ini masih panggulnya itu belum belum sempurna secara fisik ya, sehingga antara janin dengan panggul ini tidak proporsional ya. Dia lebih kecil panggulnya, mungkin janinnya ada yang ada yang besar juga ya. Jadi tidak bisa lewat ketika saat dia harus melahirkan ya. Ini menjadi permasalahan karena memang panggulnya itu belum sempurna, maka kalau untuk kehamilan, kelahiran ini nanti semua proses kelahiran itu ada akibat daripada kelahiran ini apa saja yang mendukung kesuksesan seseorang melahirkan, diantaranya adalah struktur panggulnya. Nah, ini kalau belum sempurna tentu akan menjadi kesulitan. Nah, kalau kesulitan persalinan lama, bahaya di janin dan juga bahaya di ibu, ya bisa sampai dengan kematian. Nah, ini. Kemudian bahaya lain kematian antara lain adalah abortus selama kehamilan ini. Di usia muda itu ancaman abortus. Ancaman abortus bisa karena tadi kita sudah melihat ya, ada kekurangan nutrisi, ada anemia, ini ancaman abortusnya besar. Dan abortus yang paling membahayakan lagi adalah karena dia tidak menginginkan kehamilan itu, maka dia berusaha untuk abortus ilegal. Nah, ini yang menjadikan permasalahan, dia akan terkena perdarahan dan juga infeksi yang bisa mematikan ya.
Oleh sebab itu ini harus benar-benar disadari, terutama kaum muda mungkin yang saat ini juga ikut webinar ini ya, bahwasanya bahaya abortus ilegal ini yang akan terjadi adalah terjadinya infeksi dan perdarahan pasca aborsi. Nah, ini yang terjadi. Kemudian adanya perdarahan persalinan di luka di jalan lahir yang serius ya, karena mereka dipaksa harus dilewati untuk bayi, sedangkan kelenturannya itu masih kurang, otot-ototnya, ketahanan kekuatannya juga masih kurang, maka dia akan terjadi robekan yang lebih besar dan perdarahan yang lebih besar. Nah, ini menjadi persalinannya nanti akan menjadi masalah yang serius. Nah, kalau dia sudah melahirkan, apa yang akan terjadi? Depresi setelah kelahiran ini akan mengancam. Nah, mengapa demikian? Ya, tidak siap merawat bayinya ini yang menjadi faktor. Ya, karena dia memang belum berpikir saya akan punya anak dan nanti saya akan merawat anak saya. Saya masih berpikir bahwa saya masih senang berkumpul dengan temannya, saya masih harus happy-happy dengan teman, atau mungkin di saat itu memang dia masih usianya belajar, ya belum berpikir tentang bagaimana saya harus merawat anak. Kemudian adanya perubahan hormonal. Nah, memang depresi ini juga mood daripada seseorang itu terkait oleh karena proses hormonal. Nah, dengan adanya dia emosionalnya yang tidak stabil, secara ini psikologinya masih labil, didukung dengan perubahan-perubahan hormonal, ini menjadi sindrom postpartum. Ya, ini yang berisiko akhirnya nanti depresi. Nah, ini pada risiko kelainan pada bayi ya. Pada bayinya apa? Bisa terjadi kelainan. Mengapa demikian? Ini kematangan sel telur di bawah 20 tahun ini belum sempurna. Maka sebenarnya usia yang reproduksi sehat itu ya nanti kalau sudah mencapai usia sekitar 20 tahun sebenarnya ya. Jadi meskipun undang-undang kita mengatakan 19 itu boleh ya untuk minimal, tapi sebenarnya kalau secara kesehatan reproduksi yang benar-benar matang baik itu sel telur itu sekitar usia 20 tahun ya untuk wanita. Nah, kemudian perubahan tidak terjadinya kecacatan ini ya karena tidak sempurna tadi, maka proses pertumbuhan janin ini menjadi selnya saat berkembang dan sebagainya ini terjadi kelainan ya. Otomatis ada kekurangan. Nah, terjadi kecacatan fisik daripada janin itu. Nah, risiko yang lain adalah diantaranya penyakit reproduksi. Ya, ini yang mungkin perlu sekali diwaspadai bahwa kita tahu risiko lebih tinggi terjangkit human papillomavirus atau HPV yang sebagai penyebab juga kanker serviks yang menjadi pembunuh tertinggi juga di Indonesia ya untuk wanita. Nah, ini kita juga harus menghindari hal itu. Kenapa? Karena dengan melakukan seksual dini ini resiko sekali terjadinya perlukaan-perlukaan ya. Maka penyakit kelamin dia akan mengancam juga, apalagi kalau mereka itu adanya pergaulan bebas juga, ini semakin resikonya lebih tinggi lagi. Ini kalau kita lihat, ini tadi human papillomavirus itu bisa seperti ini kalau menginfeksi ya. Bagaimana ini kalau ini terjadi di mulut rahim ini, maka disinilah akan terjadi kanker leher rahim yang cukup mematikan ya. Nah, mengapa bisa terjadi ini? Karena itu tadi belum siap, dia terjadi perlukaan-perlukaan. Nah, di sisi lain perlukaan itulah yang membuat virus ini cepat sekali masuk ke dalam tubuh ya, berinkubasi dan dia menyebabkan timbulnya gejala-gejala seperti ini ya. Akhirnya timbullah seperti ini. Nah, ini biasanya sudah lanjut. Kalau prosesnya itu masa inkubasinya itu biasanya antara 5 sampai 7 hari. Tetapi ini biasanya kalau prosesnya sudah 3 bulanan ini sampai bisa seperti ini ya. Nah, sekarang kita harus ini juga mengapa ya
ini kita berisiko kalau melakukan pernikahan atau di usia di anak-anak itu sudah melakukan hubungan seksual. Nah, ini mudah menjangkit pada karena memang rahimnya itu belum matang tadi dikatakan. Banyak perlukaan, mudah masuk, sistem kekebalannya juga masih kurang ya pada masa anak-anak itu beda dengan usia dewasa. Nah, kemudian kerusakan alat ini kelamin karena hubungan seksual inilah menjadi pintu masuknya virus. Ya. Lalu kalau dikatakan apakah untuk yang di usia dewasa tidak bisa terjadi? Bisa, bisa. Hanya saja prosentasenya itu lebih besar mereka yang memang sudah melakukan hubungan seks dini. Karena apa? Karena ada faktor yang mana tadi bahwa reproduksinya itu belum siap atau kekebalan yang di sana untuk selaput lendirnya dalam melindungi dan sebagainya itu juga belum terbentuk secara sempurna. Nah, kapan usia yang seharusnya layak untuk hamil ya untuk hamil? Maka kalau seandainya pernikahan itu terjadi, maka harus bisa dicegah ya. 20 sampai 30 tahun usia reproduksi sehat. Nah, kalau memang menikahnya kurang dari usia itu, silakan ditunda dulu ya prosesnya supaya kita tidak melahirkan generasi-generasi yang tadi cacat ya, generasi yang membebani bangsa ini ya. Kita harus melahirkan generasi yang berkualitas. Maka harus disusun di dalam proses reproduksi ini supaya mendapatkan anak-anak yang cerdas ke depan itu hamillah di usia 20 sampai 30 tahun. Nah, alat reproduksinya di sini sudah siap. Kemudian panggul sudah sempurna. Otot-ototnya lebih kuat ya. Risiko untuk trauma di jalan lahir juga bisa diminimalisir. Nah, maksud saya, apakah kelahiran tidak merusak jalan lahir juga gitu? Sebab ada yang memang bisa merobek jalan lahir, ada juga yang tidak. Oleh sebab itu, kalau memang sudah siap, kelenturannya bisa jadi mereka lahir, jalan lahirnya itu tidak robek gitu. Nah, kalau memang enggak siap terjadi kekakuan di jalan lahir, maka ini tidak bisa diminimalisir. Ya, sebagai contoh kalau tadi pernikahannya itu memang di usia muda yang mana alat reproduksinya belum siap. Nah, apa sebenarnya peran orang tua untuk mencegah hal ini? Mari kita lihat. Kita ini sebagai orang tua harus apa? Mendidik. Nah, mendidik itu tidak hanya di bangku sekolah ya. Yang paling utama adalah di dalam keluarga. Nah, keluarga ini harus penguatan tentang akhlak dan moralnya mereka. Ya, anak-anak kita diperhatikan bahwa kalau mempunyai anak perempuan harus benar-benar mengamati perilakunya, terutama perilakunya. Kemudian haid setiap bulannya harus dikontrol juga. Apakah dia haid setiap bulan atau tidak? Atau jangan-jangan dia sudah tidak haid dan ternyata tiba-tiba dia sudah terjadi kehamilan. Nah, ini juga sering terjadi yang seperti itu. Maka sebagai orang tua ini harus kontrol benar, memperhatikan ya gelagat anaknya bahwa dia pergaulannya dengan siapa saja ya. Ini adalah kewajiban orang tua untuk benar-benar harus mengamati meskipun saat ini di era sekarang mungkin orang tua itu banyak sibuk ya, sibuk sendiri sampai tidak bisa melihat anaknya. Nah, ini harus benar-benar menyempatkan waktu untuk anaknya ya, mengamati kalau mereka sudah berbusana yang kurang kurang sopan dan sebagainya, lalu dia mungkin keluar malam dengan tidak jelas, dan itu harus benar-benar sudah mulai diperhatikan. Nah, kemudian menjadi teladan untuk keluarga ini harus bisa menjadi teladan. Mengapa? Jangan sampai kita ini mengajari anaknya atau mengomeli anak-anak, ya, mengomeli, tapi kita sendiri tidak bisa memberi teladan. Dalam contoh, misalkan orang tua menyuruh anaknya ya ABC, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan ABC. Nah, ini yang sering terjadi. Banyak biasanya orang tua tidak menjaga keharmonisan rumah tangga, mereka berselingkuh dan sebagainya. Ini yang membuat background anak-anak ini menjadi, saya ini harus meniru siapa?
Nah, oleh sebab itu maka mereka mencari kesenangan. Ketika dia mencari kesenangan, terjadilah itu pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian taat beragama ini sangat penting ditanamkan kepada keluarga bahwa kita sebagai keluarga yang harmonis, diajari mereka untuk bagaimana beribadah dan sebagainya, bagaimana apa yang harus dilarang oleh agama dan sebagainya, ini juga kita harus ajarkan supaya mereka ini tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang negatif. Nah, upaya pencegahan kehamilan remaja diantaranya itu tidak melakukan hubungan seksual sebelum usia menikah, ini pasti ya. Artinya bahwa kalau orang melakukan hubungan seksual sebelum nikah ya resikonya tentu akan hamil, pasti resikonya. Nah, kita melakukan kegiatan yang positif. Jadi anak-anak ini diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif yang mana bisa mendidik dan juga bisa meningkatkan prestasinya. Ya, jangan ke belakang supaya mereka juga. tidak terarah kepada tadi hal-hal yang kesenangan-kesenangan yang justru akan menjerumuskan. Nah, ini kemudian mendekatkan diri pada Tuhan, menghindari pergaulan bebas, menghindari pergi dengan orang yang tidak dikenal. Ini yang paling sering pada masa milenial. Kenapa? Karena kenalnya di Facebook, tidak tahu, mungkin di Instagram, ya, tiba-tiba diajak pergi kemana entah. Nah, ini kita harus waspada. Orang tua juga harus kontrol tentang hal itu. Nah, bagaimana dengan cara mengontrolnya? Maka komunikasi terbuka dengan orang tua. Orang tua ini harus, kalau dia punya anak sudah menginjak pubertas, dia juga seolah-olah sebagai temannya pubertas. Nah, ini diajak diskusi, diajak bicara. Temanmu sekarang siapa? Kegiatanmu apa dan sebagainya. Boleh tahu enggak? Nah, ini supaya apa? Supaya orang tua ini menjadi teman. Orang tua ini tidak seolah-olah hanya isinya memarahi anak ya bahwa kamu harus begini, harus begitu gitu. Tidak, ya, tetapi menjadi teman bicara apa yang menjadi permasalahan dalam hidupnya saat ini, ya mungkin sedang putus pacar dan sebagainya, itu juga orang tua ini sebagai pendamping dia harus terbuka. Nah, setiap orang tua itu tentu menginginkan hubungan yang dekat dengan anak. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu malah justru menjauhkan diri, bahkan tidak tahu anaknya ini bergaul dengan siapa, ini jangan sampai terjadi supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, sekarang kalau kita melihat dari situ, lalu apa sih fungsinya tenaga kesehatan ini? Kami ajak semua para peserta webinar yang juga mayoritas dari sektor kesehatan ini, mari kita seorang bidan terutama memberi penyuluhan kepada masyarakat. Apa sih dampaknya negatif pada kehamilan di usia muda? Nah, ini kita harus benar-benar kenceng ya dalam hal ini untuk menyerukan itu. Pendidikan kesehatan organ reproduksi ini perlu ditanamkan sedini mungkin. Ya, mungkin di bangku SMP ini sudah harus mendapatkan yang lebih detail karena anak-anak yang SMP itu anak-anak yang penasaran, kita tidak tahu, mereka tidak tahu resikonya dan sebagainya, itulah yang terjadi dan akhirnya terjadilah kehamilan, rata-rata kehamilan di usia 15 tahun dan sebagainya itu adalah karena mereka penasaran ya, tidak tahu bahwa itu akan berisiko gitu kan, dia hanya menuruti keinginan kesenangan dirinya. Nah, menganjurkan penundaan kehamilan bagi pasangan muda yang sudah menikah. Nah, ini ada penyuluhan-penyuluhan juga di sekolah, ini kerjasama dengan pihak instansi sekolah-sekolah, ini tenaga kesehatan kami himbau supaya mereka mendapatkan informasi atau terpapar dengan informasi kita supaya mereka sungguh-sungguh menjadi anak yang cerdas dan siap untuk menjadi generasi milenial yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara ini, karena mereka kasihan sekali ketika mereka harus putus sekolah ataupun dia harus menjadi ibu rumah tangga ketika dia di masa-masa dia masih harusnya berprestasi di sekolah. Nah, mungkin demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena waktunya kami hanya diberi waktu 45 menit, selebihnya saya berikan kepada moderator apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari penyampaian materi saya ini tadi.
Terima kasih kami sampaikan, kami kembalikan waktunya kepada Bu Fitriana.